Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nadia Silmi dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang koordinat kartesius. Tapi sebelum kita memasuki ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran koordinat kartesius ini adalah siswa diharapkan yang pertama, mampu memahami pengertian dari bidang kartesius dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mampu membuat gambar pola-pola dari letak suatu titik dan bidang pada diagram kartesius. Yang ketiga, mampu membuat permisalan titik koordinat pada bidang kartesius. Yang keempat, mampu menentukan dan menganalisis kedudukan titik dalam bidang kartesius. Dan yang terakhir, mampu menentukan dan menganalisis posisi garis dalam bidang kartesius. Teman-teman mungkin pernah mendengar terkait koordinat kartesius ini. Nah, koordinat kartesius ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia penerbangan. Seorang pilot harus bisa membaca koordinat kartesius agar dapat menjalankan pesawat tanpa bertabrakan dengan pesawat lainnya dan tetap berada pada jalurnya. Kemudian, untuk contoh yang lain, teman-teman bisa lihat gambar yang telah ada di layar HP teman-teman semua. Boleh disimak ceritanya. Ahmad dan Rizky ingin berkunjung ke rumah guru matematikanya. Namun, mereka belum tahu alamat rumahnya secara pasti. Ibu dosen hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,7 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2 km dari jalan Sudirman. Ahmad dan Rizky berangkat bersama dari sekolah. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Ahmad. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Rizky, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ternyata Ahmad berhasil menemukan rumah gurunya terlebih dahulu. Mengapa Rizky bisa terlambat? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan mempelajari koordinat kartesius. Untuk itu, mari kita belajar tentang koordinat kartesius bersama-sama. Nah, yang pertama di sini saya akan menceritakan sejarah dan pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Perancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan CART, yaitu diagram kartesius atau kartesian. Nah, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu yang terdapat sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Penulisan koordinat ditandai dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, dalam kurung X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Sistem koordinat menjelaskan dari suatu titik menentukan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X atau absis maupun terhadap sumbu Y atau ordinat, dan menentukan posisi suatu titik terhadap titik yang lain sebagai acuan. Yang pertama, kita akan mempelajari cara membuat koordinat kartesius. Nah, langkah pertama, kalian bisa menggambar sumbu X, yaitu
sebuah garis yang berbentuk horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian teman-teman menggambar sumbu Y, yaitu garis berbentuk vertikal dari bawah ke atas. Nah, untuk titik potoknya, yaitu titik yang berada di tengah, adalah O atau 0. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Nah, konsepnya sama ya seperti pada garis bilangan, bahwa ke arah kanan itu tandanya positif dan ke arah kiri itu tandanya negatif. Nah, kalau sumbu Y-nya ke arah atas itu positif dan ke arah bawah itu negatif. Nah, kemudian yang kedua ada menentukan kuadran. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius ini bisa dibagi menjadi 4 bagian ya, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk membuat koordinat suatu titik, kalian harus memperhatikan aturan tanda dari berbagai kuadran tersebut. Nah, aturannya seperti ini ya. Sebelumnya kita kasih tanda terlebih dahulu bahwa di sini positif, di sini positif, di sini negatif, dan di sini negatif. Maka aturan kuadran yang pertama itu adalah sumbu X-nya positif karena berada di sebelah sini, kemudian sumbu Y-nya juga positif. Nah, aturan yang kedua, sumbu X-nya negatif karena ada di sini, dan sumbu Y-nya positif karena ada di sini. Kemudian kuadran yang ketiga aturannya sumbu X dan sumbu Y-nya negatif. Dan yang terakhir kuadran keempat sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Yang ketiga adalah menentukan titik koordinat. Setelah membuat garis bilangan seperti gambar sebelumnya, sekarang kita akan menulis koordinatnya. Koordinat selalu ditulis dengan aturan yang pertama, jarak titik garis horizontal yaitu yang sumbu X ya, ditentukan terlebih dahulu atau disebut absis. Kemudian tulis jarak titik garis vertikal Y di belakang koma atau disebut koordinat. Kemudian contohnya di sini teman-teman bisa lihat ada 3,2. Nah, penulisan koordinat tersebut yaitu angka 3 menunjukkan langkah ke kanan. Yang ini ya. 1, 2, 3. Kemudian K2 menunjukkan langkah ke atas, yaitu ini 1, 2. Nah, jadi penulisannya ingat bahwa di aturan sebelumnya yang telah disebutkan, pertama itu adalah yang ditulis aturan sumbu X-nya, yaitu 3. Kemudian di belakang koma sumbu Y-nya, yaitu 2. Jadi sekarang teman-teman gak usah bingung ya, cara penulisannya itu kalau misalkan nih contoh sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3, berarti penulisannya 4,3. Nah, di mana 4 ini disebut absis dan 3 ini disebut koordinat. Nah, oh iya teman-teman juga perlu tahu bahwa garis horizontal itu menunjukkan berapa jarak jauh titik tersebut dari 0. Sedangkan garis vertikal itu atau yang sumbu Y menunjukkan berapa tinggi atau rendahnya titik tersebut dari titik 0. Nah, kemudian di sini ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba teman-teman amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar. Nah, dari gambar ini dapat kita tentukan posisi titik-titiknya. Ada titik A ya, yang ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti dari sumbu Y dari sini kan ya, 2, 3. Nah, kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X. Berarti dari bawah ini 3, 4, 5, 6. Nah, begitupun titik-titik selanjutnya ya, sama. Caranya kalau misalkan mau menghitung jarak dari sampingnya yaitu dari sumbu Y. Nah, kalau misalkan mau menghitung jarak dari sumbu X-nya juga sama ya, dari titik asalnya dari 0. Teman-teman boleh coba ya untuk menghitung jaraknya berapa dari titik B dari sumbu Y dan berapa jaraknya dari juga ada ya, sudah ada contohnya titik B dan titik E. Nah, maka teman-teman bisa mengerjakan titik-titik yang lainnya. Ya, lanjut. Kemudian posisi atau jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi, nah titik A ini memiliki koordinat 2,6. Mengapa demikian? 2,6 ya, karena coba kita lihat, nah titik A yang ini ya, bahwa dari jarak sumbu Y ke titiknya itu ada 2, dimana ini itu hubungannya sama ini ya, sumbu X yang ini 1, 2. Kemudian jarak dari titik E ke titiknya itu ini, yaitu 6 ya. Nah, 6 ini sesuai dengan sumbu ini, sumbu Y nya. Kemudian yang kedua ada titik B. Titik B ini memiliki koordinat 5,5.
5 yang ini ya. Nah, di mana ininya 5, ini juga 5 ini ya. Ini itu sebagai acuan. Nah, yang lainnya pun sama ya. Untuk titik-titik yang lainnya, ingat sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa yang berada di depan atau yang pertama dituliskan itu adalah jarak pada sumbu X-nya. Kemudian di belakang komanya adalah sumbu Y-nya. Nah, di sini kita akan menentukan posisi titik asal dan terhadap titik tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar denah di sini ya. Nah, ini adalah merupakan denah perkemahan. Kita akan menentukan yang pertama posisi beberapa objek terhadap pos utama, yang kedua posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan yang ketiga posisi beberapa objek terhadap kolam. Ini ya, yang ini pos utama, kemudian tanah lapang, yang ini kemudian kolam. Nah, kita beri contoh satu aja ya. Contohnya misalkan yang tanah lapang. Kalau pos utama ini berada di titik asal, berarti mungkin teman-teman udah mengetahuinya ya di materi yang sebelumnya. Nah, kita akan menentukan titik yang lainnya, yaitu coba dari titik tanah lapang ke rumahan. Nah, berarti bergeser ke kanan ya. Kita kasih garis, kita lihat nah dari sini ada berapa ya? Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita hitung ke atasnya, ini ada 1, 2. Nah, berarti titik perumahan itu jauhnya adalah 10 satuan ke kanan dari tanah lapang, kemudian 2 satuan ke atas dari tanah lapang ya. Jadi titiknya itu 10,2. Nah, untuk titik yang lainnya teman-teman bisa kerjakan. Ingat ya teman-teman, kalau semakin ke kanan itu semakin positif, kalau ke kiri itu negatif, ke atas positif, dan ke bawah juga negatif. Di sini ada masih sama ya, menentukan titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan terhadap titik tertentu yaitu A, B. Ini ada contoh, tentukan posisi titik A terhadap titik B. Teman-teman lihat, titik A ini berada di sini, kemudian titik B berada di sini. Oke, sekarang kita tentukan posisi titik A terhadap titik B, yaitu kita hitung ya, karena titik B-nya berada di sebelah sini, sedangkan titik A-nya berada di sebelah sini, maka kita hitung. Nah, sini ya, hitung. Kita ganti dulu warnanya ya. Nah, dari sini ada 1, 2 ya. Berarti posisi titik A terhadap titik B adalah 2 satuan ke kiri ya. B ke A ini 2 satuan ke kiri. Kemudian untuk ke atasnya adalah 1, 2 juga ya. Jadi simpulannya posisi titik A terhadap titik B adalah 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas itu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan garis L. Garis L itu yang ada di gambar ini ya. Kemudian garis M yang ada gambar di sini dan garis N. Ada koordinat kartesius gitu ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama ada garis L. Garis L ini sejajar terhadap garis X karena posisinya sama ya, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, sama, ini juga sama, ini sama ya, maka sejajar. Kemudian garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y ya. Sumbu Y ini tegak lurus, yaitu berlawanan, yaitu vertikal dan ini horizontal. Maka tegak lurus disebut. Nah, kemudian ada garis M. Nah, kalau garis M ini, kalau tadi garis L sejajarnya dengan garis X, dengan sumbu X. Kalau garis M ini sejajarnya dengan sumbu Y karena sama posisinya itu dari bawah ke atas. Tuh. Kemudian berpotongan dengan sumbu X ya, garis-garis M ini. Nah, karena berlawanan, kalau sumbu X ini horizontal, kalau garis M ini vertikal, maka tegak lurus. Jadi yang dinamakan tegak lurus itu saling tegak lurus gitu. Jadi yang satunya samping, kemudian yang satunya ke atas. Kemudian yang ketiga ada garis N. Nah, kalau garis N ini berpotongan ya, berpotongan di mana tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, berpotongan di sumbu Y dan juga sumbu X. Mana teman-teman? Paham kan? Sekarang udah nggak pusing lagi nih, mana sih yang garisnya itu sejajar, mana garisnya itu yang tegak lurus, dan mana yang berpotongan. Ingat, kalau sejajar itu posisinya sama ya, garisnya dengan sumbunya. Kalau tegak lurus itu berlawanan. Kalau misalkan yang satu sumbunya horizontal, maka garisnya vertikal. Kalau misalkan sumbunya yang vertikal, maka garisnya horizontal. Nah, itu tegak lurus. Kalau berpotongan, itu tidak tegak lurus dan juga tidak sejajar. Maka bentuknya seperti ini, menyilang gitu, berpotongan di X atau di Y. Oke, next.
Nah, teman-teman bisa lihat ya penjelasan lebih jelasnya di tabel yang ini. Boleh di screenshot juga ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya. Perhatikan contoh soalnya. Gambarlah garis L yang melalui titik A yaitu 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka ingat sejajar itu posisinya sama, berarti bentuk garisnya itu tidak vertikal ataupun horizontal ya. Pertama, kita tentukan dulu nih titik 3,-nya. Berarti 3 itu adalah titik yang dari mana teman-teman? Ya benar ya, dari sumbu X. Karena yang pertama itu adalah sumbu X. Kemudian minus 5-nya berarti dari sumbu Y. Nah, boleh dilihat ya dari gambarnya. Nah, ini titiknya. Nah, ini. Nah, bawah ininya. Ini. Up. Sini. Maaf ya teman-teman, ininya tidak. Ini. Nah, gitu ya. Bentar. Nah, gitu. Itu ya. Gambar garis L ini yang melalui titik A yaitu 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y itu adalah saling memotong ya di sumbu Y dan juga sumbu X. Kemudian ada contoh soal selanjutnya, sebentar. Ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini contoh soal selanjutnya yaitu dari gambar di bawah terlihat ada 3 titik ya, ada E, F, dan G. Tentukan titik koordinat ketiganya. Ingat, cara menentukan titik koordinat itu yang pertama, kita harus menentukan titik sumbu X-nya. Ini ya, sumbu X, kemudian titik sumbu Y-nya. Nah, pertama kita akan menentukan titik koordinat dari titik E ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa titik E ini berada pada titik 2 ya, pada sumbu X. Nah, ini sini ke sini. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga 2 di sini. Nah, berarti E ini posisinya adalah koordinatnya 2,2. Nah, titik E ini berada pada kuadran berapa teman-teman? Ya, kuadran 1 ya, kuadran 1. Maka nilai X dan Y-nya itu positif. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan titik yang F. Nah, pertama kita tentukan dulu titik dari sumbu X-nya, yaitu ini ya. Nah, minus 2 ini. Kemudian sumbu Y-nya ini kita hitung, yaitu 1 ya. Berarti titiknya adalah 2, titiknya itu adalah 2, minus 2,1 ya. Nah, karena titik F ini berada pada kuadran 2, ingat aturan sebelumnya bahwa kuadran 2 ini X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Sepertinya kurang terlihat ya. Kayaknya kita ganti. Nah, kemudian yang terakhir ada titik G. Nah, kita lihat titik G ini sumbu X-nya berada di mana sih? Ternyata di 3 ya. Ini. Nah, itu. Ada 1, 2, 3. Itu minus 3 ya. Berarti minus 3, kemudian sumbu Y-nya dari sini ya, dari titik asal ke bawah sama ya, ada 3, jadi titik koordinatnya adalah minus 3,3. Nah, titik G ini berada di kuadran 3, di mana kuadran 3 ini nilai X dan Y-nya negatif ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 latihan soal ya. Pertama ini nomor 1 dan nomor 2 teman-teman bisa kerjakan di rumah, yaitu soal yang pertama ada ordinat dari titik 9,21 adalah yang mana ya ordinatnya. Ingat tadi titik absis itu apa, titik koordinat itu apa. Kemudian yang kedua titik A 3,2, B 0,2 dan C minus 2,2 adalah titik yang dilalui oleh garis P. Jika garis Q adalah garis yang sejajar dengan garis P, garis Q maka akan apa ya? Coba teman-teman tentukan. Kemudian soal selanjutnya, boleh di screenshot dulu ya yang ini. Oke, udah ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yaitu Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat titik sekarang adalah, nah teman-teman boleh kerjakan ya soal nomor 1, 2, dan 3-nya,
Kemudian setelah mengerjakan, ada link pembahasannya, yaitu di bit.ly/berlatih matematika. Teman-teman bisa lihat bagaimana pembahasan soalnya, agar teman-teman bisa mengetahui apakah latihan yang dikerjakan oleh teman-teman itu sudah benar atau belum ya. Oke, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Tapi sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah.